Saya ngerokok juga kan. Loh kok dia ngerokok nggak habis? Disangkutin ke ranting pohon. Oh. Nyundut lagi. Berapa kali sutan, disangkutin lagi ke ranting pohon. Nggak lama dibilang, itu yang ngangkat akhirnya sampai turun ke bawah, itu kurang lebih ada 13 orang dewasa atau 12 orang dewasa. Untuk angkat satu perempuan Untuk itu ya? angkat satu perempuan yang badannya tidak terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel Rekam Media playlist Saksi Misteri. Alhamdulillah, tepat di sebelah kanan saya telah hadir seorang narasumber, yang bernama Bang Ahmad Fauzi. Beliau ini seorang karyawan swasta. Assalamualaikum Bang Fauzi, gimana kabar Bang Fauzi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Mas. Baik. Bercerita mengenai pengalamannya ketika waktu survival. Jungle NC Survival. Nah, mungkin Bang Fauzi bisa menyapa dulu para sahabat-sahabat misteri yang ada bersama kami dan menonton Bang Fauzi mendengarkan ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat misteri. Di sini saya mau mencoba bercerita tentang pengalaman 2012, sekitar pertengahan 2012. Pada saat acara Jungle Sea Survival di SMK swasta di Kota Tangerang. Apa sih Jungle and Sea Survival? Jadi itu salah satu latihan metode bertahan hidup di hutan dan di laut. Ya. Nah itu alhamdulillah Bang, udah beberapa kali saya pernah jadi peserta juga. Ya. Nah, kebetulan yang saya alami ini waktu jadi senior. Nah, jadi kan senior membimbing adik-adik nih, adik-adik kelas baru kan. Ada sedikit ya gangguan-gangguan lah. Gangguan-gangguan, namanya kita bertahan hidup di hutan kan, hidup berdampingan dengan penghuni-penghuni hutan lah. Ya. Yang kasat mata, yang nggak kasat mata. Nah itu awalnya bagaimana ya? Sebenarnya ini acara kalau di SMA itu dikenal dengan MABIS ya, masa bimbingan sekolah. Bimbingan sekolah, bimbingan siswa. Nah kalau di SMK ini, MABISnya itu ada satu, yaitu Jungle and Survival. Saya pada saat itu berangkat dari Kota Tangerang, dari sekolah itu sekitar habis subuh jam 4:30, kurang lebih 4:30. Berapa orang itu untuk peserta dan senior? Kalau nggak salah seniornya itu ada sekitar 5 atau 6 orang. Nah di situ ada instrukturnya juga, berupa guru-guru dan yang kompeten di bidangnya lah. Itu kurang lebih ada 10 juga lah, 10, jadi itu kurang total ada 10 senior, 10 instruktur. Tuh. Untuk pesertanya sendiri kurang lebih tuh ada 50-60 orang. Lupa saya pastinya berapa tuh. Juga ya pesertanya ya, hampir 60 orang ya. Lumayan banyak. Jadi emang dia benar-benar baru dari SMP ke jenjang sekolah menengah kan. Nah langsung ditempa untuk bagaimana sih caranya bertahan hidup gitu kan. Pada saat itu 2012, sekitar pertengahan 2012, 4:30 saya berangkat ke daerah Lebak. Entah itu pegunungan atau gunung, saya lupa. Lupa tempatnya. Yang pasti kita mulai 4:30 kita start dari sekolah, dibantu dengan mobil angkutan dari Yonif kalau nggak salah.
Berarti berapa, saya mobil lupa. ini ya, apa kayak seperti truk tentara itu Ya, ya? truk tentara waktu itu dibantu dari kita naik itu ke Lebak, kurang lebih itu perjalanan hampir 2 jam. Nyampe itu di sana sekitar setengah 7 ya, setengah 7 atau setengah apa lupa saya. Nah pas nyampe itu kan sebelumnya emang anak-anak ini udah dilatih lah, udah dilatih fisiknya, pengetahuannya udah dilatih. Pas nyampe itu langsung kita potong kompas. Si siswa ini sudah dipetakan titik koordinatnya. Oke. Jadi kalau nggak salah itu dibagi 5 atau 10 kelompok. Nah masing-masing kelompok itu ada seniornya. Oh. Nah jadi termasuk saya ini ikut dalam salah satu kelompok. Nah ada teman saya juga ikut juga dalam kelompok kan. Nah karena setiap senior itu membawahi kelompoknya untuk membimbing adik-adiknya itu pas masuk hutan biar ya nggak kesasar lah atau khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Potong kompas sendiri itu kurang lebih kita masuk ke situ kalau sesuai koordinat itu sekitar 1 jam. 1 jam itu masuk ke dalam hutan tuh benar-benar cuma peserta dengan senior. Nah ada kelompok pertama, teman saya ini di kelompok pertama. Pada saat udah potong kompas dia nih maju duluan kan, kelompok pertama kan dia kan. Dan setiap kelompok itu kan koordinatnya beda-beda, tapi jadi udah diperkirakan saat kelompok pertama nyampe, selanjutnya kelompok kedua itu sudah diperkirakan, sudah dihitung lah sama ahlinya gitu kan. Nah lanjut cerita, setelah masuk ke hutan dan kita keluar sampai dengan kelompok terakhir itu sudah keluar hutan semua. Kelompok pertama itu belum. Siapa di situ seniornya? Namanya Mehmet, teman saya itu. Mehmet. Ya kalau itu dia kelompok pertama nggak keluar hutan. Semua kelompok komplit, kelompok pertama nggak keluar hutan. Akhirnya para instruktur itu kan sweeping ya, sweeping di jalanan kan. Khawatir, yang kekhawatiran pertama kan meleset koordinat lah. Karena kan kalau yang saya pelajari kalau di kompas itu kan kalau beda satu derajat aja melencengnya jauh kan dari koordinat kan. Nah dikhawatirkan kan gitu, para instruktur tuh udah sweeping kurang lebih 2 jam itu nggak ketemu. Kita telepon nggak ada jawaban, mungkin karena di dalam juga nggak ada sinyal, mungkin nggak ada sinyal karena emang bener-bener hutan, masih hutan banget. Ya paling di dalam bisa kita temuin mungkin cuma persawahan aja lah punya warga sekitar gitu kan, karena kalau daerah itu kan mungkin sawah masih di dalam hutan atau di atas bukit gitu kan. Setelah 2 jam, hampir mau 3 jam, ada laporan dari warga ke penanggung jawab bahwa ada kemungkinan peserta dari kita yang sudah nyampe di jauh banget melesetnya. Kebetulan dia diamankan sama warga itu di warung. Di warung kita samperin kan. Akhirnya kita jalan ke sana. Kita long march kurang lebih 10 kilo lah. Semua peserta dan tim itu? Semua peserta dan tim. Ya kalau instruktur kan naik mobil. Oh iya. Beda ceritanya. Beda ya. Kalau kita kan senior, peserta jalan, instruktur naik mobil. Beda usia mungkin kan. Nah, setelah nyampe di warung, kita tanya, kok lu meleset jauh banget gitu kan. Nah temen saya itu kebetulan memang ya mungkin dia sudah nggak tahan atau bagaimana, atau mungkin nggak, ya kurang paham juga kan. Dia bercerita bahwa dia sempat buang air. Buang air di situlah itu kan, di semak-semak lah mungkin, karena mungkin udah nggak tahan kan. Tapi dia sesuai itu dia diuruk. Diuruk kok sama dia, diuruk. Dia cerita ya ditimbun, jadi nggak buang air ditinggal itu enggak. Nah setelah itu dia cerita tuh dia ngelihat monyet, dia ada ngelihat sapi di dalam situ, bahkan dia sempat ketemu katanya ada kakek-kakek. Ditanya jalan keluar, diem aja. Setelah kita dengar cerita kan, kebetulan namanya di warung kan, ada pemilik warungnya mendengar bahwa kalau di situ tuh nggak ada hewan-hewan itu. Jadi emang nggak ada hewan ternak kayak mungkin yang tadi disebutkan, di ternak di situ tuh nggak ada. Nah jadi kan kita ya bertanya-tanya lah,
apa yang benernya dilihat sama dia ini ya bener hewan atau ya Atau jadi atau makhluk atau makhluk ya. Nah. yang lainnya gitu kan, kita nggak tahu juga. Tapi dari kejadian itu ternyata lanjut dia bercerita, dia itu waktu instruktur sweeping, dia itu instruktur ini sempat melewati dia. Oh, berarti dia ngelihat sih instrukturnya lewat depan muka dia gitu ya. Lihat, tapi dipanggil si instruktur ini nggak nengok-nengok. Nah, instrukturnya menangkal, menepis gitu. Saya nggak ngelihat dan saya nggak merasa ada yang memanggil. Jadi kalau kata orang, ya kalau kita bilang mah mungkin sempat disembunyiin kali gitu ya. Ya. Mungkin gitu kan. Karena emang dari berdasarkan ceritanya kan demikian kan. Ya udah, setelah lanjut cerita, dia selesai bercerita dan beristirahat, kita lanjut jalan kan ke pemberhentian terakhir. Kapan tuh waktunya ketika mulai melakukan perjalanan lagi dari warung tersebut? Kurang lebih itu sekitar jam 3 sore, 3 sore. jam 2 atau jam 3 sore, itu saya lupa ingat. Nah, setelah sampai, karena tadinya kan rencana sampai sekitar jam 11 lah, jam 11, jam 10 lah, karena kan kita udah dari jam setengah 7, setengah 8 lah kan kita berangkat. Akhirnya molor karena nyari kelompok satu tadi. Sampai di meeting poin terakhir, di checkpoint terakhir, akhirnya kita putusin karena udah terlalu sore, kita bermalam. Besok pagi baru naik lah ya, baru naik. Nah, kejadian selanjutnya yang membuat kita, ya kalau saya pikir kok aneh gitulah, itu pada saat kita posisi itu sebenarnya udah di atas, udah naik dan udah di atas, udah bikin tenda lah gitu kan. Kita mungkin naiknya mungkin juga udah nggak jadi pagi, jadi siang menjelang sore juga kita naik. Jadi pas nyampe atas itu mungkin udah ada yang kelelahan segala macam, bikin shelter buat penginapan. Nah, di sini kan ada pembedaan ya antara tempat senior instruktur dengan peserta. Nah, peserta itu kita taruh atas. Jadi kita taruh yang mendekati puncak lah gitu. Kita di bawah lagi, turun di bawah lagi. Biar pada saat peserta ini lewat, itu kehadang kita gitu. Jadi kan terpantau ya. Iya, jadi kan kita khawatir dia turun atau kemana. Memang gunung ini udah terkenal lah dengan sisi mistisnya gitu. Nah, pada saat kita naik sekitar jam 10 atau jam 11 itu kan si instruktur ini dia udah sering naik, termasuk saya itu udah yang ketiga kali ke tempat itu, ke lokasi itu udah ketiga kali, pernah jadi peserta, jadi senior 2 kali. Nah, kita dari bawah mungkin nggak ada masalah, tapi ada masalah itu pas di tengah-tengah perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke tempat kita akan berkemah, akan masang shelter, kita merasa kok nggak nyampe-nyampe. Itu kondisi juga sana, keadaan cuaca juga hujan atau gimana? Terang. Oh, terang. Keadaan cuaca waktu pada saat itu terang. Nah, hanya kita merasa kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ini kayaknya bukan jalurnya nih, tapi udah berapa lama lah kita muter-muter di situ itu kan. Akhirnya salah seorang peserta pada saat itu bertanya ke saya, "Bang, apa di sini ada macan?" Macan? Saya udah 3 kali sama yang ini ketiga, sebelumnya 2 kali. Nggak pernah sama sekali melihat binatang buas. Nah, seperti yang disebutkan gitu kan. Emang kenapa? Tadi saya ngelihat kayak ada macan lewat di semak-semak sana. Warnanya apa? Warnanya hitam. Wah, udah, biarin aja, jangan diusik. Saya cuma bisa bilang gitu kan ya, karena kan
ya kalaupun binatang buas atau yang lainnya kan sama-sama membahayakan lah gitu kan. Jadi saya udah jangan diusik. Nggak lama yang paling depan itu kan instruktur ya. Dia bilang stop, tahan dulu, tahan. Dia melihat ada entah itu petilasan atau makam. Kan kalau petilasan itu apa? Makom. Nah, entah makom atau makam lah ya. gitu. Kayaknya saya sering kesini nggak pernah ngeliat ini gitu. Ini mah udahlah, kita udah salah jalur ini, pasti saja salah jalur kata dia. Akhirnya dia teriak tuh. Kebetulan dia bilang ada yang punya rokok kretek. Ya. Ada yang punya rokok kretek nggak? Kebetulan porternya waktu itu punya. Ada nih. Hisap lah sama dia. Saya pikir pengen nyantai, pengen ngerokok kan. Saya juga duduk, saya ngerokok juga. Orang gitu. semua sama peserta itu gitu. Yang tersesat? Ya. Ya semuanya itu. Semuanya. Instruktur 10, senior 10, dan peserta ya. Iya. Nah itu saya ngerokok juga kan. Kok dia ngerokok nggak habis, disangkutin ke ranting pohon. Nyundut lagi. Berapa kali sutan disangkutin lagi ke ranting pohon. Nggak lama dibilang udah saya paling depan ya, kita putar arah. Nah, sepanjang jalan itu dia melakukan hal yang sama. Rokok nggak habis, sangkutin ke ranting. Nggak lama kayak ditunjukkan, oh ini loh yang jalan yang benar gitu. Kenapa bisa yakin? Karena patokan kita untuk mencapai ke lokasi di mana kita mau membuat shelter itu titik masuknya itu ada kayak lembah ya. Kalau cekungan gitu lembah ya. Ada kayak lembah yang lumayan terjal. Nah, ini nih tempatnya ini gitu. Terus nanya, kebetulan emang waktu itu nanyanya ke saya. Bang, yakin nggak tempatnya ini? Yakin, Mbak. Ini ada lembahnya nih. Terus di atas lembah persis itu kebetulan masih ada gitu. Saya beberapa kali ke situ masih ada. Itu ada pohon bambu jatuh. Entah jatuh atau memang kan bambu kadang numbuhnya gitu kan. Melengkung gitulah. Itu masih ada. Itu patokan lah. Yakin ya? Jalan nggak? Jalan aja, Pak, saya bilang. Terlanjut lah. Jalan kan. Pada saat kita jalan, si instrukturnya nyolek lagi ke saya. Bang, lihat sebelah kiri di atas. Itu kayaknya petilasan yang sama yang kayak kita lihat di jalan sebelumnya. Kan saya jadi mikir, masa orang bangun apa mungkin ada petilasan kayak berbeda tempat bentuknya persis. Retakannya juga ada retakannya, nama mungkin udah lama tuh sama gitu. Ya udahlah, kita hiraukan, kita nggak mau banyak berdialog karena khawatir peserta kan. Takutnya peserta timbul rasa cemas atau jadi makin fisiknya drop kan. Dia udah capek, cemas, makin drop lah. Kita khawatir di situ. Tapi petilasan yang dilihat sama seperti sebelumnya, itu seperti apa bentuknya ini? Kayak makam sih. Kayak kuburan lah. Kayak kuburan yang di keramik gitu. Oh, keramik, tapi letaknya sama itu ya? Iya. Sepertinya sama gitu, Makanya saya mikirnya kayak tadi gitu kan. Makanya itu saya bingung sih, itu petilasan atau itu makam atau makom gitu lah. Makanya karena kan nggak ada namanya, kalau ini makam nggak ada namanya, ini siapa wafat kan. Kalau di Indonesia kan ada lah kan, setiap makam pasti ya ada namanya lah gitu kan, buat identitas. Akhirnya ya kita hiraukan lah gitu, karena khawatir ya tadi peserta cemas. Kita lanjut aja perjalanan. Ya dari situ emang udah nggak jauh lagi lah, masih sekitar 40 menit lah kurang lebih tuh kita nyampe di tempat kita bakal ngecamp. Jam berapa pas sampai itu? Pas sampai itu hampir maghrib.
Berarti kurang lebih jam berapa? Jam 6 ya? Kurang lebih jam 6 ya. Hampir maghrib sih waktu pada saat itu. Soalnya setelah kita gelar shelter, maghrib. Gitu. Itu masih suasananya emang pada saat itu beda lah. Ya saya merasakannya beda gitu, atau mungkin suges karena udah mengalami hal yang demikian dari kemarin kan, karena kita ngalamin dari kemarin kan yang grup 1 itu tersesat. Terus kita diputer jalurnya. Ya pada saat di tempat camp ya saya merasakan suasananya nggak enak. Beda lah gitu, nggak kayak waktu saya ke situ ya enjoy aja sih. Memang waktu perjalanan saya kedua ke situ sempat ada yang kesurupan. Jadi itu tim sendiri atau junior peserta. Itu kan perjalanan saya yang ketiga. Nah, memang perjalanan saya kedua itu sempat ada yang kesurupan gitu. Kesurupannya tuh kayak kaku lah, beku. Jadi semakin nambah orang, semakin berat. Maksudnya gimana? Kan yang kesurupan ini perempuan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar lah. Namanya ya rata-rata standar lulus SMP. Rata-rata standar perempuan lulus SMP lah. Jadi dia kesurupan tuh jatuh kaku. Kita dari tempat peserta, kita niatnya mau gotong ke tempat panitia. Ini perjalanan kedua saya. Kita flashback ke perjalanan kedua sekitar 2011. Kita pengen gotong dia ke bawah. Awalnya saya merasa saya berdua aja sama teman saya kuat. Gitu karena ya badannya tidak terlalu besar lah gitu kan. Saya pikir pingsan biasa lah, kram gitu kan. Memang dia semua kaku. Kayak jari-jarinya itu membentuk apa ya? Cakar macan lah gitu. Itu semua kaku. Saya pikir ini kram lah, kram. Kayak mau mencengkram atau apa gitu ya. Tapi kaku gitu kan. Matanya udah merem ya, saya pikir pingsan, kaku, kram. Saya putusin berdua, angkat. Karena senior, kita angkat lah ke bawah kan. Ternyata pada saat saya angkat, beratnya luar biasa. Itu yang ngangkat, akhirnya sampai turun ke bawah, itu kurang lebih ada 13 orang dewasa atau 12 orang dewasa. Untuk angkat satu perempuan Untuk itu ya? angkat satu perempuan yang badannya tidak terlalu besar. Standar anak lulus SMP ke SMK. Itu sampai ada guru saya, instruktur juga lah. Namanya tempat peserta itu kan di atas ya? Tempat panitia kan di bawah. Kita pengen gotong nih dari atas ke bawah nih. Udah hampir berbelas-belas orang yang gotong, itu 2 orang itu sampai terguling-guling. Saking beratnya itu orang. Nah itu perjalanan emang pada saat saya perjalanan kedua itu aja sih, nggak ada lagi. Dan ternyata emang dia ya ketempelan lah. Tempelan penunggu situ kata salah satu instruktur yang bisa gitu. Itu pengalaman kedua 2011. Nah, kita lanjut ke yang tadi 2012. Nah jadi setelah bikin shelter kan, setelah jadi ya biasa saya naik ke atas ke peserta dari tenda panitia, saya naik ke tenda peserta, kita briefing tentang apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita jaga-jaga lah di situ. Karena memang di tendanya peserta itu kayak kita pasang pembatas. Kenapa kita pasang pembatas? Ini kan kayak ini puncaknya. Nah, peserta tuh di sini, panitia di sini. Nah, itu dilarang untuk mencapai ke puncak. Itu sih waktu awal-awal saya jadi peserta ya. Saya sudah mendengar itu dan memang itu nggak pernah kita langgar lah untuk tidak mencapai ke puncak itu. Jadi kita kayak pasang pembatas lah. Padahal di puncak itu kalau orang yang jungle di situ itu minimarket. Oh gitu. Iya. Buah ada lah di situ, tanaman-tanaman yang ada di situ semua bisa kita makan. Tapi nggak boleh kita ke situ karena di situ ada makam yang dikeramatkan. Cerita lamanya pernah ada peserta yang emang area ini udah sering lah dijadikan area jungle survival.
dulu pernah ada peserta tapi bukan dari sekolahan saya. Jadi saya diceritain sama salah satu instruktur. Pernah ada peserta yang nekat. Saking dia Penasaran mau ya atau apa ya? nyari makanan lah. Oh. Karena memang setelah di situ lumrahnya peserta kita bebaskan untuk mencari makanan yang bisa dimakan untuk mereka bertahan hidup lah. Nah, saat salah satu peserta yang dari institusi lain ini menerobos ke situ, memang kenyang lah karena kan kita bertahan hidup, makanan seadanya, dapat minimarket kalau kita bilang kan, entah perkebunan siapa gitu kan, dia kenyang. Tapi setelah itu dia nggak ditemuin, sempat nggak ditemukan, bukan nggak ditemukan ya, sempat tidak ditemukan. Jadi kayak apa yang kelompok satu itu dicari, dia ngelihat yang nyari nggak ngelihat dia. Bahkan isunya, informasinya pada saat ditemukan dia sudah pingsan dalam keadaan bonyok-bonyok. Kenapa tuh, jatuh jurang atau apa itu? Kita bingung kan, dan kita sih maksudnya mungkin si instruktur itu rekannya atau siapanya. Jadi pada saat itu orang-orang yang menemukan dia bingung lah, kenapa bisa bonyok-bonyok gitu kan. Dibawa turun, dirawat, setelah sadar ditanya, kok pada bonyok-bonyok? Loh, orang saya diinjek-injek. Diinjek-injek siapa ya diinjek-injek? Kalian semua, kata dia. Loh, saya nggak merasa nginjek-injek. Saya ngelihat kalian nginjek-injek saya, juga saya namanya diinjek-injek gimana sih? Kalian tuh saya ditabrak-tabrak aja gitu. Jadi ya namanya mungkin yang nyari nggak ngelihat dia gitu kan, namanya panik mungkin kan. Jadi ya dia merasa dia diinjek-injek, padahal yang nyari itu nggak melihat dia gitu. Nah akhirnya karena dia masuk ke area itu karena ada makam yang dikeramatkan, yaitu cerita lama yang mungkin nggak tahu benar atau enggak, karena kan saya juga diceritakan gitu kan. Ya memang akhirnya kita kasih pembatas kan di situ biar nggak ada siswa yang mengalami kejadian tersebut lah. Kita khawatir cerita itu benar gitu ya. Kalau masih ketemu dengan kondisi demikian ya itu masih mendingan lah ya. Kalau nggak ketemu, ngomong apa kita kan? Lanjut sekitar setelah maghrib, azan maghrib menjelang isya, saya udah briefing, siswa semua, peserta semua sudah bangun shelter, udah baca-bacalah, saya suruh baca Yasin, surat-surat lah, biar buat tenang lah, begitu. Saya tinggal turun ke bawah, ke tempat panitia. Waktu itu pada saat saya sampai bawah, porter yang kita bilang porter bisa, kita bilang dia yang tahu wilayah situ apa namanya? Juru kuncinya daerah situlah. Ngomong sama saya, "Bang, izin ya, saya ke bawah." "Mau apa bang?" Saya bilang gitu kan. "Mau ambil logistik di bawah, ada minuman, ya makanan lah, konsumsi semua lah gitu. Ambil ke bawah kan." "Oh ya udah bang, hati-hati," saya bilang gitu kan. Turun dia ke bawah, menjelang saya itu dia turun ke bawah. Sendiri ya? Sendiri, meninggalkan area camp lah. Bentar bang. Ya. Ngendut dulu bang. Mati. Iya, silakan. Dia sendiri turun ke bawah itu menggunakan perlengkapan yang memadai atau enggak itu? Enggak. Ya mungkin karena dia udah familiar karena kita bilang juru kunci gitu kan. Tapi ternyata nih bang, dia anak dari seorang juru kuncinya. Oh gitu. Ya, tapi nantilah kita cerita di akhir lah itu kan. Kita tunggulah tuh si orang tersebut turun, kita tunggu naiknya lah karena emang persediaan udah mau habis. Karena kita bawa naik ke atas ya seadanya lah. Nah kita udah ya kasarnya kita minta tolong lah, ada porter situ yang emang
menjual jasanya untuk mengangkut logistik ke atas gitu kan. Persediaan udah habis, kita udah nunggu-nunggu lah. Selang 30 menit lebih lah, kurang lebih waktu itu 30 menitan, naik dia ke atas tanpa membawa apa-apa. Saya nanya kan, bang, logistiknya mana? Kita udah kehabisan air, air tinggal sedikit lah buat ya sekedar minum kopi melepas lelah sama buat minum kan. Dengan tanpa bisa berkata-kata waktu pada saat itu, saya langsung feeling nih, ini kayaknya ada apa-apa. Dia masih diem, masih kayak apa ya, bengong gitulah, kayak ya trauma atau shock gitu kan. Yaudah bang, istirahat dulu aja. Dengan sisa persediaan air, saya masak, saya bikin teh hangat, bang minum dulu. Minum dia kan, cerita kayak, bang maaf nih, kayaknya saya nggak bisa turun. Loh kenapa, kata saya gitu kan. Pada saat saya turun ke bawah bang, ya memang saya merasa nih ada yang mengawasi. Gitu. Itu mungkin feeling aja kali bang, saya bilang gitu. Tadi dulu bang, belum selesai saya. Udah lanjutin. Bener bang, hampir setengah perjalanan bang, di situ ada seekor kera putih besar yang menjegat saya sambil menatap saya, seolah-olah ini daerah kekuasaan gua gitu. Seolah-olah dia memberitahu bang, saya tunggu bang. Dia nggak hilang-hilang, saya merinding ceritanya. Sama. Merinding ya ceritanya bang. Akhirnya saya nggak berani bang lewat. Balik lagi lah, saya nggak mau ngambil resiko bang. Itu. Terus kita bagaimana nih bang, logistik bang? Kita nggak mungkin lah keausan, kelaparan nih di sini nih, saya bilang gitu kan. Karena ya anak-anak di atas juga butuh air, saya bilang gitu kan. Walaupun memang makanannya dia kita latih untuk nyari sendiri gitu, tapi kan yang penting kan minumnya gitu, karena ya kita khawatir lah air di situ walaupun mata air mungkin kan. Ya mungkin gini aja bang, bisa nggak ngontek orang yang di bawah? Itu kan memang ada penanggung jawabnya. Bisa nggak bang ngontek penanggung jawab yang ada di bawah, menjelaskan situasi di atas? Saat itu saya langsung diskusi sama instruktur. Saya jelaskan bahwa porter yang ada nggak bisa turun karena dihadang oleh sesosok atau seekor kera putih besar. Ya kita nggak tahu lah itu kera atau apa gitu kan. Namun saya tanya lagi, bang emang di sini itu mungkin beneran kera mungkin bang? Nggak ada bang di sini. Kera ada, cuma setahu saya nggak ada yang sebesar itu dan warnanya putih. Oke lah, di situ saya jujur pribadi juga, waduh was-was. Karena posisi kita semua di atas, terlebih lagi peserta paling atas, was-was benar-benar. Karena udah 2 perjalanan sebelumnya juga kita udah mengalami hal-hal yang gangguan-gangguan yang menurut kita kurang masuk di logika lah gitu kan. Alhamdulillah kita bisa ngontek ke bawah. Saya lupa menggunakan HT atau apa gitu. Pokoknya kita ada komunikasi ke penanggung jawab di bawah. Akhirnya sekitar jam 9 atau jam 10 malam ada dari bawah porter lain naik ke atas, kurang lebih 2 orang lah. 2 orang dia naik ke atas, ngebawa atau membawa sesuatu, apalah saya kurang paham, tapi dia bakar di sudut-sudut camp itu, dia bakar. Terus dia lama juga di situ, entah kayak kemenyan atau apa gitu.
ya mungkin sejenis itu dia bakar di setiap sudut-sudut kan, lama dia bakar itu. Ya udah, akhirnya setelah selesai dia bilang mudah-mudahan sudah kondusif kondisinya. Sekarang kita semua istirahat aja, sama tolong bilangin peserta yang di atas juga istirahat, sama tolong ada yang jaga dari instruktur atau seniornya. Pada saat itu instruktur nengok ke saya, "Bang, tolong dikondisikan yang di atas." "Pak, mohon maaf ini mah," saya bilang, "sedikit ngelawan mah nggak apa-apa kali." Takut saya juga, saya bilang gitu kan. Apalagi udah ngedenger penjelasan si porter itu kan, sampai ada ya, kalau saya bilang bahasa saya ya ritual lah mungkin gitu kan, mungkin bisa dibilang ritual gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang kondisi kondusif. Kalau saya suruh di atas, tuh kayak saya bilang, "Pak, yang punya pengalaman hidup lebih banyak kali yang jaga di atas, saya mah di sini dah," saya bilang gitu. Ya akhirnya kita dari tim panitia memutuskan untuk yaudah kita bikin schedule jaga aja lah gitu, bolak-balik rame-rame, tapi nggak usah ada yang ngecamp di sana gitu, maksudnya nggak usah ada yang standby, tapi kita tetap kontrol gitu, kontrolnya karena kita khawatir juga kan. Setelah kita kontrol peserta yang di atas, oke, udah mulai apa ya, memang saya rasa kondusif lah karena udah pada tidur kan. Tengah malam ya, pukul 12 malam lewat lah, pokoknya sudah tengah malam sih saya rasa pada saat itu. Saya bertiga ada tidur di luar. Saya, satu rekan saya, si Mehmet itu, sama instruktur. Tidur di luar kan. Nggak lama saya ngedenger suara langkah, kayak suara kaki yang menginjak dedaunan kering sama ranting lah. Serak gitu lah. 2 kali saya dengar. Saya bangun, saya tengok ke belakang, saya center, nggak ada siapa-siapa, saya bilang gitu kan. Tidur lagi saya dengar lagi serak. Wah, udahlah, saya dari situ udah bertekad, apapun yang terjadi saya nggak akan nengok lagi, saya bilang gitu kan. Ternyata instruktur saya bangun, nengok dia ke belakang kan. Mungkin dia nggak melihat apa-apa juga, mungkin gitu, hanya suara aja. Tapi saya nggak tahu sih, karena setelah itu dia langsung tiduran lagi. Suara yang ketiga dia bangun lagi, bangunin saya. "Bang, bangun bang," kata dia kan. "Bangun, kenapa pak? Pindah ke dalam yuk." "Loh, kenapa emang?" saya tanya begitu kan. "Alasannya, di luar dingin bang," katanya. Aduh, dalam hati saya, bilang aja takut, saya bilang gitu kan, karena emang saya pun berharap pada saat itu pindah ke dalam. Cuma saya mau ngebangunin, ya ada gengsi dikit lah gitu kan. Alhamdulillah instruktur saya ngebangunin duluan kan, jadi ya nama baik terjaga gitu kan. Agak berani dikit, jadi lebih takut instruktur saya gitu. Cuma emang teman saya itu luar biasa itu, nggak terganggu apa-apa. Saya bangunin dia berkali-kali, baru akhirnya kita pindah ke dalam. Si Mehmet ini itu dibangun nggak mau bangun dia nih. Nggak mau bangun. Sampai, "Apa sih yang gua lagi tidur," kata dia gitu kan. Waduh, saya mau tinggal takut ada yang nemenin tidur ya kan. Ya akhirnya ya udahlah, kita pindah di dalam. Memang yang dikhawatirkan itu ya peserta gitu kan. Tapi ya kita berdoa lah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu kan. Terus kita akhirnya tidur di dalam, alhamdulillah tidak ada gangguan, cukup pules juga tidur di dalam, cukup nyaman lah, walaupun nggak kayak di kamar sendiri gitu kan. Setelah bangun kita pagi, jadi jam 5:30 atau jam 6 lah, saya lupa lah kan. Saya bangun sih waktu itu. Jadi yang di dalam tenda itu tinggal saya sama teman saya itu si Mehmet. Senior yang lain dengan instruktur udah di luar, udah pada bikin kopi. Saya intip, waduh udah bikin kopi nih, saya bilang nih kan. Urusannya disuruh
push up nih. Senior bangun belakangan, instruktur udah bangun gitu kan. Udahlah, saya bangun kan. Teman saya bangun paling belakang. Oh, si Mehmet ini. Paling belakang dia bangun. Enaknya bangun, kalau saya bangun masih basa-basi lah. Udah sini Pak, saya tuangin kopinya, saya adukin. Teman saya bangun, dia jongkok, ambil rokok, dia ngopi. Iya. Tanpa berdosa kan? Ya udah, kena lah dia kan. Push up dia, kayak udah tahu aja lah. Dari situ kita coba naik ke atas, kita cek peserta lah. Kita hitung, kita lihat semuanya, kita perhatikan lah. Kita khawatir ada apa-apa kan. Alhamdulillah semua peserta lengkap, nggak ada luka, nggak ada aneh-aneh. Hanya saya mendapatkan cerita dari salah satu peserta. Ceritanya, jadi pada saat malam, dia lupa jam berapa, dia melihat temannya itu ngelantur. Ngomongnya tuh ngelantur. Saya bilang, ngelantur bagaimana gitu kan. Jadi entah dia kecapean atau mungkin yang dia lihat itu nyata, ya entah gitu kan. Tapi salah seorang peserta itu bercerita bahwa temannya melihat di sekitaran semak-semak yang pada saat itu semak-semak itu jurang, bukan jurang sih, curam lah, turun ke dalam ke bawah itu curam. Nah, kita nggak bisa ngelihat kan, ada banyak pohon-pohon rimbun kan. Temannya si peserta yang cerita sama saya melihat bahwa di situ ada perumahan, perkampungan gitu ya? Lah ya, terang, banyak warga, sampai dia bilang, udah kita minta makan di situ aja, ayo kita ke situ minta makan. Dan padahal di situ nggak, ya itu hutan. Jadi salah satu peserta bercerita sama saya bahwa temannya melihat perkampungan ramai, terang, padahal itu tuh hutan yang kalau ke situ turunnya tuh curam, nggak ada perkampungan di situ. Perkampungan ya ada di lereng gitu kan, di situ nggak ada. Tapi ada yang melihat, salah satu peserta itu ada yang melihat, dan dia berkata, yang melihat perkampungan itu berkata, itu ada perkampungan, kita ke situ yuk, minta minum di situ aja, kita makan di situ. Masa iya nggak dikasih? Loh, yang lain bingung kan? Perkampungan di mana gitu kan? Ini kita di atas gitu posisinya, perkampungan ya di bawah gitu. Wah, udah lu kecapean. Enggak, jelas ini, jelas ada, itu ada. Ayo kita ke sana. Ya, untungnya ditahan. Akhirnya diajak, menurut cerita peserta, diajak ngobrol lah. Peserta itu diajak ngobrol, ditenangin. Sampai ya akhirnya dia bisa tidur lah, bisa tidur lelap. Ya, saya cuma bilang, yaudah mungkin itu halusinasi. Ya kita nggak tahu kan, walaupun kalau dia di penglihatannya itu dibedakan atau mungkin itu halusinasi, kita mungkin dia punya kelebihan atau apa, ya, mungkin kita nggak tahu ya. Kita kurang tahu, tapi kan yang pasti kalau sampai dia ke situ, waduh, saya nggak ngerti deh gitu kan, karena lumayan curam, bawahnya itu lumayan curam. Akhirnya peserta itu masih berlanjut untuk malam kedua sebelum turun. Tapi saya dengan instruktur dan senior turun untuk ganti shift. Oh. Ya, jadi di hari pertama saya naik, di hari kedua saya turun ganti shift. Gantian lah kita di base camp bawah. Pada saat turun, si instruktur dengan beberapa senior itu di depan saya di belakang, sama si Mehmet. Dan pokoknya
udah kental lah saya sama dia lah. Pokoknya udah berdua aja lah. Berdua udah kayak berdua aja lah. Pokoknya bar sepeda ya. Ya, goncengan. Iya. Dia yang berdiri. Kira saya berdua di belakang, jalan, senior sama beberapa instruktur udah di depan. Tapi emang nggak terlalu jauh sih jaraknya. Itu turun juga ditemenin sama juru kunci. Oh iya. Turun juga ditemenin. Sekitar jam berapa ya? Saya turun itu jam 2 siang lah. Sekitar jam 2 siang lah. Saya turun tuh sekitar jam 2 siang. Rame-rame. Ya ada 20 ya kan. 21 lah berarti itu sama juru kunci itu kan. 21 dengan juru kunci yang turun ke bawah itu ya. 10, instruktur 10 kan. Sama juru kunci 1. Iya. Juru kunci udah paling depan tapi. Iya. Paling belakang saya berdua tuh, Mas Mehmet tuh. Tim sweeper paling belakang. Paling belakang lah. Saya takut namanya depan instruktur itu bapak semua kan. Iya. Ya, takut kepleset lah saya nolongin gitu gitu. kan. Niatnya sih begitu, Siap. niatnya. Tapi setelah ada kejadian, saya berpikir salah saya paling belakang. Kalau bisa di tengah. Kejadiannya tuh gini. Saya waktu itu masih nyimpen rokok. 1 batang, rokok kretek. Namanya jalan gitu kan, santai enak sambil ngerokok kan. Saya bilang sama teman saya, gue punya rokok tapi sebatang doang. Jadi kita setengah-setengah. Iya. Berbagi inilah kenikmatan gitu. Pas saat itu belum corona. Iya. Kita masih pede aja berbagi sebatang rokok gitu kan. Joinan lah Join ya kan. Seingat saya ya namanya rokok kretek lah. Iya. Tebelnya kayak apa gitu kan, beda lah kayak rokok sekarang. Kalau rokok dulu kan masih tebel gitu kan. Kalau sekarang kan udah mulai agak tipis-tipis dikit lah gitu kan. Baru berapa isepan lah saya. Tangan saya itu seperti nggak sengaja ketarik. Oh. Jadi kayak lagi nepis lah gitu. Kayak kita saya mau dipukul kita nepis gitu kan. Ini saya sambil megang rokok gini nih. Memegang rokok tapi ketarik gini. Kayak nepis gitu kan. Terus saya merasakan saya mentok sesuatu. Mentok di situ lagi jalan atau? Lagi jalan, posisi lagi jalan. Lagi jalan ngerokok, tiba-tiba tangan saya gini. Iya. Dan saya ngerasa mentok sesuatu lah, entah batang pohon, entah apa gitu kan. Tuh lumayan timbul sakit lah sama tangan saya. Berarti kan saya terpentok gitu dan saya megang rokok. Rokok tuh masih gini lah, masih gini. Pas saya tarik, saya lihat rokok tuh tinggal setengah. Padahal saya baru beberapa isep dan itu kretek. Iya. Kok tinggal setengah? Saya bilang logikanya kalau memang itu terpentok dan rokok ini patah karena tinggal setengah, baranya nggak ada. Tapi ini baranya masih ada. Jadi saya berpikir, aduh, ada yang pengen ini mah. Saya bilang gitu. Iya. Ya asumsi saya gitu kan. Ketakutan saya bilang ada yang pengen gitu kan. Karena saya ya emang agak iseng dikit lah jiwa saya gitu kan, karena ya saya berpikir waduh ini mah udah diisep sesuatu yang tidak terlihat gitu kan, karena ya terpentok tinggal setengah, kalau patah ya nggak ada baranya. Ini baranya masih ada dan masih nyala gitu, masih nyala banget lah rokoknya, masih bagus lah gitu apinya. Kalau kita ngerokok bagus lah nih apinya kalau buat gitu kan. Jadi saya bilang sama teman saya kan, Matt, udah nih gue tinggal setengah. Cepet amat lu. Iya tuh, gua ngerokoknya enak sih saya bilang gitu kan. Udah nih buat lu gitu kan. Enak lah dia ngerokok tuh gantian tuh, dia isep ngerokok. Nggak lama kita dengar, oi, lumayan jelas. Kayak apa suaranya tuh, laki-lakinya atau siapa? Ya seperti suara laki-laki lah, agak ngebas gitu, oi gitu. Ama ya kan karena situasi bergema ya, bergema kan, oi. Dengar nggak kata dia? Dengar. Udah santai ngerokok aja enakin, saya bilang gitu kan. Masih ngerokok dia. Dirokok lagi tuh, diisep lagi sama dia. Oi, depan saya, karena itu juru kunci udah nggak kelihatan. Udah jauh lah. Depan saya instruktur sama senior yang lain lari. Saya pikir ngedenger juga tuh dia kan. Dia lari, ya saya lari. Berdua tuh. Ambil saya bilang, udah rokok lu buang. Kenapa emang? Udah lu buang, saya bilang gitu kan. Udah buang tuh rokok. Dibuang tuh sama dia. Dibuang. Udah nggak ada suara itu, nggak ada. Suara itu nggak ada. Saya sampai bawah. Saya cerita sama dia. Matt, lu tahu nggak kenapa tadi gua suruh buang rokok?
Kenapa emang? Kata dia gitu kan. Kan nggak mungkin gue ngerokok kretek cepat, tinggal setengah. Nah terus kenapa itu? Tadi tangan gue kepentok, kayak ketarik gitu ke semak-semak, kayak kepentok. Tapi itu rokok tinggal setengah, Met, tahu. Kalau patah kan apinya harusnya mati, Met. Lah iya, tapi rokok masih nyala. Udah gue kasih ke lu, lah kurang ajar lu, kata dia. Ya agak emosi lah, lu bercanda keterlaluan lu, kata dia gitu. Orang mah kalau udah begitu, udah buang, kata gitu kan. Ya namanya kita nggak tahu kan, namanya di situ mungkin ada yang ya apalah kita, saya kurang paham lah kan. Udah saya turun sampai bersih-bersih sampai bermalam di situ dengan yang shift 1. Kita cerita lagi lah, kita ulas lagi lah kejadian-kejadian. Dan di situ saya baru tahu, saya flashback yang tadi saya bilang juru kuncinya itu ternyata dia anaknya. Oh, anak si juru kunci. Juru kunci yang sebelumnya. Di situ kita semua baru tahu bahwa juru kunci yang pada saat saya masih jadi peserta, untuk saya peserta pada saat itu, ternyata udah meninggal. Ternyata dia sudah meninggal dan diwariskan ke anaknya. Mungkin ya kalau kita beranggapan, oh mungkin anaknya ilmunya belum tinggi. Makanya ya kalau kata yang ngomong sama saya sih, sebelumnya mungkin gunungnya itu dikunci, biar maksudnya ya makhluk-makhluk yang di situnya mungkin nggak mengganggu atau bagaimana gitu ya, bersahabat lah. Mungkin karena dia sudah meninggal dan dipegang ke anaknya, mungkin anaknya belum terlalu menguasai. Akhirnya ya kayak ada ya akhirnya mengganggu dan sebagainya lah gitu. Dari situ ternyata saya baru tahu ternyata guru kunci yang sebenarnya itu sudah meninggal dan diwariskan ke anaknya. Ya alhamdulillah dari shift kedua kondisi nggak ada apa-apa. Siswa-siswa turun dengan selamat, dengan lengkap, nggak ada masalah. Hanya si Mehmet aja yang bermasalah. Tapi sebelumnya yang jadi pertanyaan, yang mendengar suara Oi ini hanya berdua atau mungkin ada pertanyaan juga ke instruktur dan mungkin yang para senior yang lain ya? Apa mungkin mereka mendengar juga suara yang berulang kali berteriak oi gitu? Ternyata mendengar. Ternyata setelah saya sempat konfirmasi, ternyata mendengar. Itulah sebabnya kenapa mereka lari. Nah, saya bilang, atuh ngajak-ngajak Pak kalau lari, ya masa sampean nggak dengar, kata dia gitu kan. Saya kalau ngedidik buat survival, ya bisa gitu. Cuma kalau yang begituan ya nggak kuat juga, Mas. ya udahlah, namanya yang nggak kasat mata kan kita nggak tahu kan. Ya walaupun kita mungkin berdampingan gitu ya. Cuma alhamdulillahnya kita nggak ada apa-apa sampai dengan kembali ke sekolahan. Cuma tadi saya bilang hanya si Mehmet aja yang bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Jadi kan namanya kita lagi latihan mental lah. Jadi memang pada saat itu kan ada aliran sungai, Anak cowok saya suruh mandi di sungai. Anak perempuan mandi di toilet. Memang pada saat itu toilet itu cuman ada 3. Jadi 1 kosong, 1 ada isinya, 1 anak perempuan. Saya bilang, Matt, itu yang pinggir anak perempuan, yang pinggir sana kosong nih, yang tengah ada isinya nih. Ini anak cowok nih, jangan-jangan nih. Macem-macem nih anak cowok mandi di toilet. Saya bilang gitu kan, saya udah bilang anak cowok mandi di sungai. Tegur, saya bilang. Gitu. Dengan gagah banget ya, samperin ya. Aku samperin sama dia kan, namanya senior ke junior gitu kan. Tegedor sama dia kenceng kan. Woi, saya dalam, keluar. Dalam, enak aja lu mandi dalam. Mandi sungai, keluar, cepet. Kalau nggak keluar, gue gobrak nih, kata dia. Sambit dari dalam pakai gayung, kena pintu kan. Bohong bang, siapa lu? Emang lu pikir gue siapa, kata dia gitu kan. Dia denger, waduh, ternyata di dalam instruktur. Kasian banget, lari kan, ngumpet di langsung kan. Instrukturnya keluar sambil bawa gayung sama andukan. Bang, siapa tadi gedor-gedor? Nggak tahu Pak, saya baru datang. Nanya ke saya instrukturnya. Bang, siapa tadi gedor-gedor? Nggak tahu Pak, saya baru datang. Saya bilang gitu aja kan. Dia bilang,
Saya di 2 hari di atas ya, ternyata dia nggak turun gitu kan. Iya. Saya 2 hari di atas nahan BAB, saya BAB digedor-gedor, bikin emosi kan. Itulah, tapi ya balik lagi ya, alhamdulillah lah semuanya kembali dengan selamat dan ya anak-anak bisa terbentuk mentalnya dari segi bagaimana cara menghargai lingkungan, menghargai makanan, karena mungkin kan kalau yang SMP-nya dimanja-manja kan, Iya. makanan nggak habis buang, nah, ternyata di hutan susah nyari makan kan, nyari minum susah, nyari makan susah. Dari situlah kita percayalah bahwa anak-anak dapat pelajaran dari situ. Itu aja Bang. Nah, dari cerita yang Bang Fauji utarakan ya kepada para sahabat semua, apakah mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada saran kepada para sahabat semua? Ya pesan aja sih, lebih ke apa ya, kita ini entah di rumah, entah di tempat manapun, kita ini hidup itu berdampingan dengan sosok-sosok makhluk yang tidak terlihat gitu kan. Makanya dimanapun kita berada, kalau saya itu berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Kan ada pepatah lama mengatakan itu kan. Maknanya apa? Ya di mana kita bertempat, ya kita harus menghargai lah, harus sekedar permisi dan menghargai, walaupun kita rasa ya kita sendiri gitu, tapi ternyata padahal kan kita nggak sendiri ya. Mungkin salah satunya mungkin tadi kan kayak di perjalanan ada yang buang air atau nggak sengaja ngambil apa gitu kan, dimakan tanpa izin dan permisi, ya mungkin dari situ sih kalau saya rasa ya. Makanya kita harus sama-sama saling menghargai lah, walaupun dengan hal-hal yang tidak terlihat sekalipun. Makasih Bang Fauji atas ceritanya. Siap. Sama-sama, mungkin nanti kita bisa bercerita lagi Bang Faujinya kepada kami, atau mungkin kita akan membuat suatu acara atau event apalah gitu kan. Siap. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus dan tonton Rekam Media channel Saksi Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Ingat, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru yang bernama kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.